Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama gue Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang akan membongkar rahasia-rahasia atau trik-trik mixing mastering yang tentunya bisa membuat kalian menjadi profesional audio engineer yang top. Mantap, udah profesional top lagi. Nah teman-teman, kita melanjutkan seri yang kemarin, yaitu ada jenis-jenis kompresor di video pertama. Kemudian video kedua ada jenis-jenis reverb. Nah sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis delay. Nah kalian bisa cek dulu video-videonya kemarin gitu, ada kompresor dan reverb. Karena tiga plugin ini menurutku adalah basic untuk mixing teman-teman. Jadi kalian wajib tahu, kalian wajib paham tentang ketiga plugin ini, yaitu kompresor, reverb, dan delay. Nah kita sekarang masuk ke sesi delay, sesi terakhir dari seri yang aku buat kemarin teman-teman gitu. Jadi kalian bisa tonton dulu sebelumnya, atau tonton yang manapun sebenarnya boleh sih gitu, yang mana dulu gitu. Nanti setelah dari sini kalian cek dua video itu, jenis kompresor dan jenis reverb. Oke teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah ini masih sama seperti kemarin teman-teman, drive vokalnya dari lagunya klien ini yang kemarin. Di pembahasan reverb kemarin aku juga pakai ini. Nah sekarang bedanya aku sudah menyediakan 3 track delay dengan masing-masing jenis yang berbeda, dan tentunya aku juga sudah adjust di sini masing-masing delaynya gitu ya. Nah ini kita urutkan, pingpong dulu, mono dulu, kemudian stereo, baru pingpong delay supaya urut. Nah di sini teman-teman, aku menggunakan satu plugin sama, yaitu dari bawaan Cubase. Nah di sini ada mono delay, kemudian di sini ada stereo delay, kemudian di sini ada pingpong delay, dimana semua ini adalah delay dari bawaan Cubase. Jadi kalian bisa terapkan langsung, terutama bagi pengguna Cubase, kalian bisa mempraktekannya langsung seperti yang punyaku sekarang gitu. Ini bawaan Cubase gitu. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Oke, di sini kita mulai dari yang paling simple dulu ya teman-teman. Paling simple adalah mono delay. Mono itu cuman satu. Oke, jadi delaynya itu satu, ada di tengah. Nah, ini mono delay itu kayak gini tampilannya kalau di Cubase, pluginnya Cubase. Nah, ini seperti ini. Nah, tampilannya nanti akan sama semua teman-teman. Di sini ada timingnya, kemudian ada feedbacknya, itu berapa banyak dia akan mengeluarkan delaynya. Kemudian di sini ada dry dan wetnya. Jadi ini sinyal delaynya aja, di sini sinyal dry-nya aja gitu. Kemudian di sini ada slow filter dan high filter, yaitu EQ untuk si delaynya itu mau seperti apa. Nah ketika kita play, ini delaynya kayak gini teman-teman. Nah semakin banyak kita feedbacknya, maka semakin banyak delaynya bunyi. Nah semakin kita lambatin waktunya, semakin lambat dia bunyinya. Nah misalkan satu persatu. Nah dia baru bunyi ya, misal setengah. Nah jadi gitu ya, kelihatan ya sudah teman-teman. Nah mono adalah berarti kalian mendengar antara speaker kanan dan speaker kiri itu secara bersamaan bareng. Delaynya cuma satu, kanan kiri itu sama teman-teman. Nah jadi cuma ada satu pengulangan delay. Oke, nah gunanya apa? Gunanya biasanya ketika mono delay ini aku mau memposisikan
delay itu tidak di tengah, teman-teman. Justru tidak di posisi tengah. Tapi aku mau misalkan delaynya itu hanya ada di sebelah kiri aja atau di sebelah kanan aja, atau kiri yang dominan, kanannya yang tipis gitu. Atau sebaliknya, kanan dominan, kirinya delaynya tipis. Dengan kita mengadjust panningnya, teman-teman. Karena mono, berarti kan dia hanya satu suara saja delaynya. Misal ini kita taruh di mentok kiri, kalian hanya akan mendengar delaynya itu di sebelah kiri aja, teman-teman. Nih. Pasudane teko kowe lunga. Ini hanya di sebelah kiri aja kan? Atau misalkan di sebelah kanan aja. Kalian bisa pakai speaker atau headset atau headphone. Ini di sebelah kanan. Pasudane teko. Nah, ada di sebelah kanan kan? Nah, itu fungsinya biasanya aku menggunakan mono delay itu ketika aku mau menempatkan sebuah delay tidak di tengah, tapi ada di sebelah kanan atau kiri. Misal untuk vokal kayak gini bisa lah ya. Jadi misal aku atur di 50% kanan. Jadi kirinya masih ada delaynya tapi tipis gitu. Pasudane teko. Nah, sebelah kiri ini tetap ada delaynya tapi kecil, tipis banget, yang dominan di sebelah kanannya. Jadi vokal utamanya tidak terganggu gitu ya. Itu adalah penggunaan mono delay. Atau misalkan untuk lead gitar, misalkan melodi gitar di interlude gitu solo, nah gitu kan. Nah, lead itu aku akan taruh di tengah nih, sinyal utamanya itu di tengah, tapi aku mau ada delaynya. Nah, delaynya itu biar nggak ngeganggu si lead utamanya, solonya, aku taruh delaynya itu mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau tipis aja di sebelah kiri gitu. Jadi ini fungsi mono delay untuk audio-audio yang solo kayak gitulah. Misalkan aku mau pisah antara delay dengan audio aslinya, tidak di tengah kayak gini. Kalau di tengah kayak gini ngeganggu, teman-teman. Kanan kiri bunyi bareng. Nah, itu nggak suka aku. Aku lebih suka aku taruh di satu sisi. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi vokal utamanya tidak terganggu. Itulah mono delay. Oke. Fungsinya kalau aku penggunaannya untuk menempatkan delay itu di posisi yang lain selain di track utamanya. Gitu. Kalau track utamanya di sebelah kanan, delaynya di sebelah kiri. Kalau track utamanya di sebelah kiri, delaynya aku taruh di kanan. Jadi selalu kebalikannya kayak gitu, teman-teman. Atau sinyal audionya yang asli di tengah. Nah, si delaynya ini bisa di kanan ataupun di kiri. Gitu ya. Nah, itu untuk mono delay. Kemudian langsung saja ke mono stereo. Mono stereo. Ke delay stereo. Banyak tipenya. Nah, stereo delay ini sama dengan mono delay, hanya saja kita bisa mengatur antara left dan right, kiri dan kanannya secara terpisah. Oke, kalau mono tadi pengaturannya satu. Nah, tapi kalau stereo ini ada dua, kanan dan kiri. Jadi kita bisa atur kirinya itu timenya berapa, feedbacknya mau seberapa banyak, kemudian panningnya mau seberapa, mau kita lempar ke kanan bisa, tetap di kiri bisa, di tengah-tengah bisa. Kalau yang pengaturan kedua, yang kanan kita mau lempar ke kiri juga bisa, tetap di kanan juga bisa. Jadi kita bisa atur fleksibel, teman-teman. Ini untuk yang stereo nih. Nah, ini kalian mendengar yang kiri seperempat, yang kanan setengah. Jadi beda-beda antara kiri dan kanan. Nah, jadi beda ya, teman-teman. Kanan dan kiri beda. Kita balik bisa. Ini jadi di kanan, ini jadi di kiri. Nah, jadi kebalik. Kita bisa taruh di tengah-tengah kayak gini. Nah, jadi saling bertabrakan karena ini semua ada di tengah gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau stereo itu memang untuk dipisah. Nah, ini fungsinya biasanya aku gunakan untuk biar delaynya itu terasa
ada banyak tapi tetap terpisah teman-teman. Jadi antara kiri aku maunya agak lambat nih, setengah gini. Nah, tapi yang kanan itu aku mau cepet, misalkan segini, 1/8. Nah, yang kanan sudah selesai, yang kiri belum selesai, masih ada. Nah itu, jadi stereo itu sama seperti mono, hanya saja terbagi menjadi 2 teman-teman. Jadi kalian bisa atur untuk left dan right-nya secara terpisah. Paham ya teman-teman? Ini gampang untuk stereo delay gitu. Nah, lanjut ke pingpong delay. Nah, pingpong delay ini yang menarik teman-teman. Dia itu bisa dibilang mono, bisa dibilang stereo. Bisa dibilang mononya kenapa? Karena dia cuma satu, pengaturannya cuma satu. Nah, tapi bisa dibilang stereo kenapa? Karena dia bisa berpindah antara kiri dan kanan ataupun kanan ke kiri. Gitu, namanya pingpong. Jadi mantul teman-teman, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Kalau stereo kita bisa atur secara terpisah antara kanan dan kiri. Tapi kalau pingpong itu kita tidak bisa mengatur kanan kirinya, itu semua sama. Tapi kita hanya mengatur pergerakannya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Langsung saja dengerin deh. Ini ya kayak gini. Nah, jadi delaynya itu dari sebelah kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, gitu ya. Nih kita dengar lagi, tak perlambat waktunya. Nah, jadi yang kiri itu semakin tipis, terus yang kanan itu gede, baru hilang, gitu ya. Nah, jadi bergantian teman-teman, seolah-olah delaynya itu berjalan gini. Atau kita bisa balik. Nih, kita bisa balik. Ini kan tadi start left, berarti mulai dari kiri ke kanan. Kita balik ke start right, dari mulainya dari kanan ke kiri. Nih. Nah, itu namanya pingpong teman-teman. Jadi, ini kanan dulu baru ke kiri ya. Nih. Nah, gitu. Jadi ini bisa aku bilang yaitu tadi mono tapi stereo, dimana pengaturannya satu tapi kita bisa buat dia itu seolah-olah berjalan dari kanan kiri atau sebaliknya. Nah, kita bisa juga atur spasialnya di sini itu seberapa lebar kanan kirinya teman-teman nih. Nah, jadi pingpongnya itu semakin dekat, semakin kecil semakin dekat. Nah, jadi jaraknya itu kanan kirinya itu semakin dekat. Tapi kalau 100% itu mentok kanan ke kiri, mentok kanan, mentok kiri gitu. Nah, kedengeran ya? Nah, jadi mentok kanan, mentok kiri. Tapi kalau semakin kecil, jaraknya itu pingpongnya semakin pendek, teman-teman. Mantulnya itu semakin pendek, tek 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 gitu. Kalau 100% lebar, dong 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 gitu ya. Nih. Nah, itu kurang kelihatan kan perpindahan kanan kirinya. Kita gedein lagi. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Oh, ada di kanan, ada di kiri. Kalau 100% itu kelihatan banget. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, gitu. Jadi ini pingpong delay ini banyak penggunaannya teman-teman. Kalian bisa pakai di vokal, kalian bisa pakai di lead gitar, apapun itu, di string juga bisa. Jadi seolah-olah audionya itu moving teman-teman, kanan kiri. Jadi ada pantulan-pantulan yang membuat audio kalian itu menjadi efek yang unik gitulah ya gitu. Nah, jadi itulah pingpong delay teman-teman. Jadi penggunaannya bebas, eksperimenlah sesuai selera kalian. Yang penting kalian sudah tahu dasarnya nih. Jadi kalian tahu oh pingpong itu kayak gimana, stereo kayak gimana, mono itu kayak gimana. Jadi kalian bisa explore, kalian bisa berimajinasi penggunaannya mau kayak apa, itu bebas sesuai dengan selera kalian teman-teman. Oke teman-teman, itulah penjelasan tentang
jenis-jenis delay. Semoga kalian paham, semoga kalian jelas dan membantu dalam proyek kalian. Silahkan dipraktekkan, kalian buatlah atau ciptakan audio-audio yang unik gitu ya. Nah, coba kalian komen di bawah kalau masih ada kebingungan atau masih ada pertanyaan, kalian langsung aja komen di bawah. Pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab, pasti aku baca semua komenan kalian teman-teman. Dan pastinya tentunya aku akan selalu membuatkan video-video sesuai dengan request kalian gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu serial kita tentang kemarin. Sudah ada jenis kompresor, kemudian ada jenis reverb, dan yang terakhir adalah jenis delay. Nah, menurut kalian apalagi jenis-jenis plugin apalagi yang mungkin kalian masih bingung atau kalian masih penasaran? Langsung aja komen, nanti aku akan jelaskan ke kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu teman-teman. God bless you. See you teman-teman.